Halo teman-teman, balik lagi dengan konten POV Rakit PC. Kali ini ada satu hal nih yang menarik soal PC ini, yaitu challenge dari salah satu subscriber Tomatek ya. Katanya dia tuh punya budget sekitar 8 juta ya. Jadi 8 juta itu dia pengen rakit plus include ongkir dan juga include jasa perakitannya. Jadi intinya 7 juta tuh pengen semua lah ya, termasuk monitor, mouse, headset, dan tentu PC-nya juga ya. Nah, saya agak bingung juga. Waduh, indeks ekonomi 8 juta pengen full set beserta ongkir-ongkirnya. Gimana ya? Akhirnya setelah muter otak ya kan, ketemulah konten yang ini ya. PC yang ini, yang kali ini saya akan rakit. Yaitu di sekitar 6 jutaan. Ini untuk PC only ya, 6 jutaan. Tapi nggak 6 bulat sih. Dan sisanya itu 1 juta lebih saya belikan untuk monitor, mouse, headset, serta untuk ongkir dan juga jasanya ya. Jadi 8 juta itu tok pas untuk keseluruhan PC beserta ongkirnya teman-teman. Kenapa saya spare budget 1 juta untuk ongkir dan juga jasanya? Soalnya si pemilik PC ini asalnya dari Pagar Alam Sumatera Selatan teman-teman. Jadi lumayan jauh ya kan. Takutnya ongkirnya membengkak ya. Makanya saya spare ongkir lebih banyak daripada yang diperkirakan. Soalnya kalau di sekitar Pulau Jawa aja itu ya kurang lebih di 300 ke bawah lah ya, 200, 2,5. Kadang beberapa ada yang di bawah 200. Jadi kalau untuk ke Sumatera Selatan ya saya spare agak tinggi lah untuk jaga-jaga. Lalu untuk PC-nya sendiri gimana sih speknya? Mari kita rakit. Untuk motherboard, gak lain gak bukan, udah pasti soket AM4. Ini di sini pakai ASRock HDV ya, B450. Ini udah saya buka kemarin. Ini mobo yang sebenarnya serbaguna ya, multi talent gitu. Bisa masuk ke Ryzen seri 1000, 2000, 3000, 4000, bahkan sampai 5000 out of the box teman-teman. Jadi kalau kalian beli mobo baru ya zaman sekarang, itu rata-rata BIOS-nya sudah terupdate. Ya walaupun bukan yang versi mentok ya, tapi seenggaknya udah terupdate lah dan ready untuk dipakai generasi terbaru. Termasuk salah satunya si ASRock ini. Kenapa abangnya pakainya B450 terus bang, bukan A520 kan lebih murah? Bener teman-teman, B450 itu sedikit lebih mahal daripada A520. Karena ya kompatibilitasnya juga. Kalau si B450 itu sekali lagi bisa 1000 sampai 5000 series. Sedangkan si A520 setahu saya itu cuma 3000, 4000 dan juga 5000. Beberapa A520 juga itu nggak bisa pakai yang 3000 yang seri G ya teman-teman, yang ada eGPU-nya. Nah itu ada beberapa A520 yang nggak bisa. Jadi saran saya kalau kalian memang ingin yang multi talentan ya kan, alias supportnya banyak generasi, langsung pilih aja B450 ya. Untuk merek bebas sih ya, bisa dari MSI yang Pro A, dari Gigabyte B450MK, Asus Prime, terserah. Kalau saya di sini karena memang konteksnya ingin ngepresnya ya. Jadi pengen PC itu 7 juta full set. Ini saya pilihkan yang mungkin bisa dibilang paling murah kali ya. Salah satu alasan kuat saya pakai ini adalah karena prosesornya. Ini prosesornya pakai dari Ryzen 5 2600, salah satu prosesor favorit saya pribadi. Selain ini ada juga Ryzen 3 3100 ya, itu udah PCIe 4, tapi dia punya 4 core dan juga 8 thread doang. Kalau ini 6 core 12 thread. Performa kedua prosesor tersebut sebenarnya ada di kelas B yang berbeda gitu ya. Kalau yang 3100 itu dia single core-nya lebih kenceng, bagus buat kebanyakan game. Kalau ini dia lebih all-rounder aja karena dia punya core yang lebih banyak. Single core-nya juga, performa single core-nya sorry ya, itu kalah daripada 3100 dan juga ini masih PCIe 3. Ya nggak apa-apa sih PCIe 3 karena kan motherboard-nya juga ini masih PCIe 3 ya, belum PCIe 4. Yang PCIe 4 itu hanya ada di B550 dan X series. Jadi inilah ya alasan terbesar saya pakai B450, karena di sini saya prosesornya pakai yang 2000 series alias generasi kedua teman-teman ya. Karena kalau pakai A520 dan kalian beli yang 2000 atau 1000 series ya itu otomatis gak bisa teman-teman. Jadi harus pakai B450. Untuk fitur, spesifikasi dan tek-tek bengeknya sebenarnya A520 dan B450 yang standar kayak gini, mereka tuh kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi perbedaannya murni di kompatibilitas dan juga harga. Bukan murni sih, yang lebih terasa gitu ya, yang lebih terasa tuh ada pada kompatibilitas dan harganya. BTW nih, sorry ya kalau misal ada noise suara yang masuk gitu ya dari luar, karena memang saya ngeteknya ini dari siang hari teman-teman, dan siang hari di kampung saya itu luar biasa ramai.
Lain hal kalau kamu mau langsung pakai Ryzen 5 1000 series ya atau 3000 series, misal kamu pakainya Ryzen 5 3600 atau tadi yang saya sebut Ryzen 3 3100, atau bahkan kalian mau pakai langsung Ryzen 5 5500, itu beli A520 gak apa-apa teman-teman, karena PNP dia langsung masuk. Ya biar ngejar murah juga sih kalau mau pakai yang A520. Lanjut untuk coolernya sendiri, di sini saya pastikan untuk yang termurah ya, yaitu saya pakai stock cooler dari AMD. Ini bahkan pastanya aja masih ada itu. Ini ya nggak gimana-gimana sih, karena ini stock cooler dari AMD ya sob ya. Kalau misalnya beli cooler lain, otomatis budgetnya nggak akan cukup. Jadi di sini saya pilihkan dari stock cooler aja. Toh Ryzen 5 2600 juga bukan tipikal prosesor yang panas-panas amat, jadi harusnya pakai stock cooler itu masih sangat aman. Tapi rasanya saya akan hapus aja deh si Thermapasta yang bawaan ini, karena saya mau pakai Thermapasta yang aftermarket aja, bukan yang dari bawaan si AMD-nya. Jadi ini saya akan hapus ya si Thermapastanya. Oke, sudah lumayan bersih ya. Sekarang saya mau apply Thermapasta yang aftermarket. Oh ya, saya mau ngasih tahu juga nih, lupa tadi ya pas opening. Jadi PC ini kegunaannya untuk main Delta Force dan juga Modern Warfare kalau nggak salah ya, si pemilik PC-nya bilang kayak gitu. Intinya memang benar-benar murni untuk gaming. Jadi yang nggak lain nggak bukan, kita udah pasti ambilnya si merah semua ya. Coba saya mau pakai yang Side Elixir ini ya, semoga masih ada nih. Kalau masih ada kita pakai, kalau udah gak ada saya akan ganti. Oh ternyata masih ada teman-teman. Wah lumayan lah ya, lumayan masih ada. Jadi harusnya ini sedikit lebih baik ya daripada yang bawaan si coolernya. Kita lepas dulu untuk si dudukan bracketnya ini. Oke, udah dilepas, saatnya kita pasang stock cooler AMD-nya. Tapi menurut saya stock cooler AMD tuh lebih ganteng daripada punya Intel ya, entah kenapa. Apalagi yang Red Steel itu ya, kalau nggak salah Red Steel kan namanya. Oh bukan, yang prism itu loh, saya agak lupa namanya. Nah itu ganteng sih. Ada juga yang modelnya seperti ini, tapi dia ada bulatan LED-nya gitu loh, warna merah di sini. Ini kan yang paling basic ya, Red Steel kalau nggak salah. Ya yang bagus itu yang untuk Ryzen 7 yang prism. Tapi yang di tengah-tengahnya itu loh, ada tuh yang bagus warna merah. Itu kalau kita cari di marketplace juga nyarinya agak susah. Yang Red Prism aja sekalinya ada itu harganya lumayan loh, mahal loh. Padahal kalau kita bandingin ya, kalau kita bandingin sama beberapa, kayaknya saya ada salah masang nih. Ini harusnya bukan di kanan ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sorry guys, ini efek kurang Nescafe ini. Harusnya bukan di kanan ya. Saya jarang banget sih pasang ini ya, pasang stock cooler dari AMD, jadi lupa. Nah ini buat PR juga ya teman-teman ya. Ini untuk logo AMD-nya itu harus di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan dia mentok sama RAM nanti. RAM-nya nggak bisa kepasang. Ini efek saya nggak pernah ini sih, bener. Nggak pernah pakai stock cooler. Bukan nggak pernah ya, sangat-sangat jarang sekali saya kalau rakit PC itu pakainya stock cooler ya. Memang biasanya itu saya pakai langsung dari yang aftermarket. Entah yang apa namanya, yang 100 ribuan, yang 150, 200 ribu gitu-gitulah. Karena emang di sini konteksnya itu mau apa ya, mau ngirit-ngirit budget banget. Jadi ya harus bisa rela lah kita pakai stock cooler. Masang stock cooler juga ini harus nyilang-nyilang ya teman-teman. Karena kalau nggak nyilang dia bakalan ngangkang nanti dan susah untuk dikuncinya. Oke, ini udah ke lock 44-nya. Jadi kita sisanya tinggal ngencengin aja. Oke, udah kenceng. Ini belum nih. Nah ini udah kenceng. Satu lagi. Dan ini dia, udah kenceng semua. Mantap. Tinggal pasang si ininya ya, apa, 4 pinnya. Ini kalau misal kepanjangan kita putar-putarin aja gini ya kan. Kita putar-putarin gini, langsung kita colokin ke CPU fan. Nah kan jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu kelihatan lah nanti pas di casing. Oke, untuk cooler beres dan lanjut kita ke RAM. Nah, untuk RAM di sini saya pakai yang khas Tobatek ya, yaitu tim grup lagi. Kali ini saya dapatkan lagi tim grup Elite Plus 8x2 GB 3200 MHz, dan ini fix, ini kit ya, bukan yang satu-satu gitu, karena memang serial numbernya juga cocok, beda satu angka doang. Dan ini saya dapatkan di sekitar, oh iya saya lupa dari tadi nyebutin harga ya. Ya untuk harga akan saya cantumkan di layar aja lah ya. Dan untuk si RAM ini saya dapatkan di sekitar 1,3an teman-teman ya. Ada cerita menarik di RAM ini teman-teman ya, jadi saya akan sedikit banyaknya ini ngoceh teman-teman ya. Jadi rakitan PC ini awalnya tuh saya dapat RAM dari Clefbolt teman-teman, yang kayak gambarnya yang kayak biasa ini nih ya, yang Clefbolt yang DDR4 3200 MHz 16 GB juga.
Itu yang jual orang Bogor, teman-teman. Dan saya, ya udah, kenapa kita nggak COD aja kalau memang sama-sama Bogor. Ternyata lokasi dia dekat dengan rumah saya. Ya kurang lebih 15 menitan lah nyampe. Yang jadi masalah adalah dia itu PC-nya udah gak ada alias sudah rusak. Jadi si RAM itu nggak bisa dites. Kalau kita mau tes ya harus bawa PC-nya. Mau gak mau dong, saya bawa PC saya. Yang si testbed itu loh, Ryzen 7 3700X. Nah itu saya bela-belain tuh, gak apa-apa lah demi subscriber gitu ya. Saya COD RAM bawa-bawa kayak gituan sambil saya plastikin karena gak ada dusnya, takut kehujanan atau kecipratan air. Akhirnya setelah sampai itu saya tes ya kedua RAM tersebut, si Clavebolt itu, dan zongnya adalah satunya itu mati teman-teman. Jadi yang satunya hidup, yang satunya mati. Udah saya bersihin, udah saya tukar-tukar slot, ternyata masih gak hidup. Alhasil cancel lah si RAM Clavebolt itu sendiri ya. Ya udah capek-capek COD ya kan, bawa-bawa kayak gitu. Walaupun jaraknya 15 menit tapi kan effortnya lumayan ya. Ya udahlah, habis itu saya skip ya kan, saya cari lagi. Selang sekitar 1 jam setelah saya pulang dari COD itu, saya buka marketplace. Setelah saya buka marketplace, ada yang jual RAM Ticreate klasik yang abu-abu itu loh, yang silver warnanya ya kan. Habis itu saya tanya, ngobrol-ngobrol, ternyata dia maunya hanya COD di Tangerang. Dia tuh orang Tangerang, ya gimana, saya nggak bisa, harganya udah cocok nih, tapi lokasi COD-nya nggak cocok. Sedangkan dia nggak bisa untuk Shopee atau Tokped, dia nggak bisa. Setelah ngobrol panjang-panjang lagi, dia nawarin diri untuk ke sini, tapi saya kasih bensin. Oh mau dong, kata saya ya, dari Tangerang ke Bogor gitu kan lumayan ya, sekitar 2-3 jam. Tapi dia cuma minta tambahin bensin aja, ya udah, saya bilang gaskan aja. Akhirnya dia datang ke sini bawa RAM-nya karena biar sambil dites di sini. Dan ternyata plot twist-nya adalah RAM itu juga sama, satunya mati, satunya hidup. Udah dibersihin, udah ditukar-tukar slot masih sama. Tapi agak gimana ya bilangnya ya? Agak ngeri ke si tim yang Ticreate ini sih, karena fisik dari si tim Ticreate itu bagian kuningan-kuningan RAM itu dia sudah ada beberapa korosi gitu loh teman-teman. Entah dia nyimpennya gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi intinya si RAM itu ya saya mewajarkan kalau dia no display 1. Soalnya ya si kondisi RAM-nya itu dari segi fisiknya ya udah nggak apa ya, udah nggak sehat atau udah nggak prima gitu ya. Alhasil ya udah cancel lagi dong, udah 2 kali itu dalam 1 hari ya kan. Waktunya juga berdekatan lagi. Nge-cancel RAM 2 kali, tapi ya saya gak tega juga ya, orang dari Tangerang malam-malam juga ke Bogor gitu jauh-jauh bawa RAM, pas dites mati. Saya gantiin aja bensinnya dia gitu, tapi ya tetap kita cancel untuk RAM-nya. Ya mau gimana lagi, masa kita mau beli RAM yang rusak gitu, kan aneh juga. Itulah teman-teman salah satu manfaat atau benefit ya kalau kita mau beli RAM second atau apapun yang second ya, wajib dites dulu, misal elektronik ya. Contohnya kayak RAM, VGA, prosesor, itu gak apa-apa dites dulu teman-teman kalau bisa ya. Dan kalian kalau ada alat untuk ngetesnya, itu mending dites dulu. Kalau kalian gak ada alat tesnya sih, saya nggak terlalu merekomendasikan untuk kalian beli barang elektronik tanpa dites. Itu kayak beli kucing dalam karung aja ya kan. Dan alhasil besoknya saya nyari lagi, ketemulah RAM ini, tim Elite Plus. Dan ini orang Jawa Tengah kalau nggak salah ya, saya beli di Shopee gitu ya. Dan udah saya tes, alhamdulillah normal juga, semoga awet aja sih. Jadi ya gitulah cerita soal COD-an RAM ya teman-teman untuk rakitan PC ini. Ya ada juga sih perjuangannya ya. Setiap PC itu kadang suka ada ceritanya masing-masing. Untuk NVMe sendiri ini yang biasa saya pakai ya, yang kemarin-kemarin dipakai juga di rakitan sebelumnya. Hexemi UFP, untuk spesifikasinya biasa aja, untuk harganya bisa dibilang salah satu yang termurah di ekonomi ini ya kan, indeks ekonomi. Ini cara bukanya gimana ya, saya lupa ya. Oh ya gini. Jadi untuk NVMe ini kapasitasnya cuma 256 aja teman-teman ya, karena memang si pemilik PC kan bilangnya cuma pengen main Delta Force ya. Ya paling sih ini diisi 2 game udah lumayan penuh sih. Harusnya si pemilik PC nanti kedepannya bakal upgrade lagi ya untuk storage-nya. Karena ya sistem Windows-nya aja itu udah makan kurang lebih sekitar 50-an gak sih? 50-an apa namanya? Gigabyte. Sedangkan untuk game sendiri yang lumayan berat gitu, kadang-kadang ada yang makan 50, 100, ya kan, bahkan 100 lebih beberapa diantaranya. Jadi harusnya ini kalau dipasangin game-game yang lumayan berat, 2 game aja udah ngap ya. Mau gimana lagi sob, harga NVMe udah gak sehat semua. Terus kenapa gak beli second aja bang, second 256? Jujur saya nggak terlalu berani untuk beli second, apalagi yang bekas pemakaian ya. Kalau misalnya yang BNIB, BNOB, atau yang masih ada garansi itu oke lah kita beli. Tapi kalau misalnya yang non garansi, udah dipakai, apalagi health-nya udah kayak 95 ke bawah, itu saya nggak terlalu berani ya. Jadi mending saya beli baru walau kapasitas kecil. Lebih aman aja, lebih safe daripada kita beli yang second. Tapi itu balik lagi pada pendapat masing-masing ya. Kalau kalian memang siap menerima risiko, silahkan beli aja second. Toh keuntungannya kita dapat kapasitas gede dengan harga yang murce alias murah sekali.
Baiklah, selesai kita urusan per motherboard-an ya, RAM, prosesor, NVMe udah kepasang semua dengan stok coolernya juga. Saatnya kita pindah ke casing. Untuk casing di sini pakai dari Cube Gaming Kova, teman-teman. Ini murah banget sih, di sekitar 330 ribuan kalau nggak salah ya. Ini salah satu casing yang saya rekomendasikan juga untuk kalian para carry hore yang ingin sekedarnya casing aja, tapi airflow-nya dan dukungannya itu udah cukup lah untuk sekelas casing yang sangat low budget. Sebenarnya untuk casing ini saya tahu juga dari salah satu subscriber ya. Jadi saya direkomendasikan salah satu subscriber saat live streaming, katanya ada satu casing yang murah dan bonusnya juga lumayan kata dia. Pas saya lihat-lihat, ya lumayan oke juga sih. Dan pas saya beli ternyata ya bener, ini menurut saya di harga 330 ribuan udah sangat oke sih. Airflow-nya juga bagus ini ya. Ini udah mesh tuh di depannya. Dan luar biasanya adalah kalau kita buka di bagian depannya ini, dia sudah dikasih dust filter, tapi yang bukan magnetik ya, ini sudah dilem gitu. Tapi lumayan aja teman-teman, itu udah dikasih dust filter serta dua fan ARGB teman-teman tuh ya, dua fan ARGB yang ukurannya 14 cm loh, bukan 12 cm. Ya, buat quality fan-nya ala kadarnya sih. Tapi tetap aja di harga 330 ribu kita udah dikasih dua fan 14 cm, udah ARGB juga, dan kalau kita mau atur warnanya itu gak perlu repot, tinggal pencet tombol LED yang ada di atasnya. Ih gila ya, 330 ribu loh. Dapat dua fan, dust filternya lengkap, bawah ada, atas ada, fan-nya juga ARGB. Nih ya teman-teman, untuk ganti-ganti warna tinggal pencet tombol LED yang ini. Ini udah lumayan lengkap juga, ada power, restart, combo jack, USB 2, USB 3. Nggak ada USB Type-C ya, aneh juga sih harga 330 ribu minta Type-C. Dan untuk build quality-nya juga ya ala kadarnya aja teman-teman, wajar aja. Ini casing harganya 330 ribu, jadi aneh aja sih misal kalian minta lengkap ya. Kekurangan lain pada casing ini tentunya ada di kompatibilitas atau dukungan ya teman-teman. Karena casing ini ukurannya cukup mungil ya, tapi dia muat MATX. Buat yang pas slot RAM saya nggak yakin dia bisa masuk, walaupun kayaknya bisa sih. Untuk VGA yang 2 fan aja, itu pun kalian nggak bisa tuh pakai VGA 2 fan yang panjang-panjang. Saya di sini pakai Saphir Nitro Plus aja, itu dia panjangnya 260 mm kalau nggak salah. Dan support VGA maksimal di sini sama 260 mm. Jadi itu ngepas banget teman-teman. Kalau bisa kalian pakai VGA yang 2 fan-nya itu yang normal-normal aja lah. Kalau bisa yang agak kecil. Dan untuk dukungan tinggi CPU cooler juga nggak bisa yang terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi itulah salah satu kekurangan kita membeli casing yang murah. Tapi nggak apa-apa, karena di sini mau ngirit budget ya kan, serta kita pakai komponen juga yang biasa-biasa aja, bukan yang high end pula ya kan. Jadi ini menurut saya udah good deals banget ya, di harga 330 ribu, dapat 2 fan, dapat yang ARGB pula ya kan. Serta poin pentingnya adalah ini casing ukurannya kecil teman-teman. Bukan kecil banget sih, lumayan kecil, compact lah kita sebutnya ya. Kenapa saya pilihkan casing compact? Biar nanti pas pengiriman kita jadinya nggak kena volume yang terlalu besar teman-teman. Karena kalau kamu belum tahu, ngirim PC atau barang apapun yang ukurannya agak gede, itu dihitung volumenya teman-teman. Lebar, tinggi, panjang, itu semua diukur. Karena ini ngirimnya mau ke Sumatera Selatan, jadi otomatis agak jauh, saya usahakan untuk pakai casing yang compact-compact aja. Salah satunya ya ini. Ya biar bisa ngirit di ininya juga ya, ongkir gitu. Selain salah satu yang termurah, ini juga salah satu yang paling compact teman-teman. Jadi udah mah murah, compact ya kan, bisa ngirit di ongkir, ya menang banyak lah. Untuk ruang kabel manajemennya, ya kita nggak bisa berharap banyak juga sih ya. Asal bisa ditata aja itu udah baik lah. Karena ya Cube Gaming udah berbaik hati juga ya ngasih casing dengan harga segini dan bonus-bonusnya. Oh ya, untuk kabel fan-nya itu ada ARGB 3 pinnya juga ya. Misal kalian mau tambah lagi fan ARGB, bisa dihubungin ke sini, oke? Tapi karena fan yang dikasih cuma 2 ya kan, yang di belakang itu nggak ada, saya tambahkan satu fan dari Olympus ya, yang murah ini, nggak ada nyala-nyalanya. Ini sebagai exhaust teman-teman. Karena saya rasa kalau PC tanpa exhaust itu terlalu pengap ya, jadi udara yang panas di dalam itu nggak bisa atau lambat sekali untuk dikeluarin. Jadi saya pikir ya udahlah kita pakai satu lagi aja yang non ARGB. Ya kalau mau yang ARGB juga bisa, tapi harganya sedikit lebih mahal. Jadi bener-bener untuk ngepres budget banget, fan-nya juga harus yang ngepres. Toh si pemilik PC juga nggak muluk-muluk kok soal penampilan PC-nya. Kata dia asal lancar aja bang. Untuk safety prosedur seperti biasa, kita lepas dulu si slot PCIe-nya. Karena di sini kayaknya slot 1, slot 2, jadi saya akan matain slot 2 dan slot 3. Agak susah juga nih matain slotnya nih, agak ngeri-ngeri sedap. Soalnya ini agak tajam juga.
Nah, mau dia kebuka, tinggal kita geser-geser. Sip, kebuka satu. Oke, ini juga yang kedua OTW kebuka. Oke, udah kebuka dua. Lanjut kita masukin ke dalam casingnya. Kelupaan sesuatu. Back panelnya, untung belum dibaut. Hehehe, ada aja yang kelupaan. Lanjut untuk back panel kita pasang dulu ya. Ini kalau lupa sih agak bahaya ya. Misal semua partnya udah saya rakit, udah saya sambung-sambungin, dan back panel ternyata lupa dipasang, saya harus bongkar lagi. Lanjut kita masukin dan paskan posisinya. Entah kenapa feeling saya aneh ya pas megang si cooler ini, stock cooler. Apa karena saya jarang banget ya pakai stock cooler, jadi ketika saya pegang Mobo ini tuh kayak aneh banget. Biasa megang air cooler soalnya yang tower-tower gitu. Lanjut kita baut. Ini saya mau baut 5 aja kayaknya. Dan untuk stock cooler ini performanya ya cukup-cukup aja ya teman-teman. Misal kamu pakai Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3400G, bahkan 5600G pun sebenarnya masih oke-oke aja kalau kamu penggunaannya nggak terlalu berat ya teman-teman. Pakai stock cooler, misal BCA kan belum ada gitu ya buat beli cooler lagi, itu nggak apa-apa pakai stock cooler aja. Tapi lain hal kalau prosesor kamu tuh udah sekelas Ryzen 5 5600X ya kan, Ryzen 7 5700X atau ke atasnya, itu saya rasa sih kalian perlu beli cooler lagi ya, jangan pakai stock cooler karena takutnya kepanasan dan bikin apa ya, bikin dia nanti overheat lalu nge-restart. Biasanya kalau PC-PC yang overheat entah dari VGA entah dari prosesor itu dia bakal nge-restart atau nge-shutdown. Setelah kita pasang, ini saya akan pasang kabel manajemen dulu ya. Sebelum kita beralih ke kabel manajemen, ini dia power supply yang digunakan, yaitu PC Cooler YK550H. Sebuah cooler, kok cooler sih? Sebuah PSU dari PC Cooler yang baru aja, nggak baru banget sih, tapi lumayan baru yang dikeluarkan oleh si PC Cooler. Kalau nggak salah ini penggantinya PC Cooler KG deh. Tapi ini udah ATX 3.1 ya teman-teman, jadi untuk proteksinya udah lumayan terbaru. Dan ternyata untuk PSU zaman sekarang ya teman-teman, saya baru tahu walaupun PSU-nya murah kayak si PC Cooler ini, kabelnya tetap dikasih yang full emboss. Mantap ya. Kabel emboss ini sekarang jadi standar baru untuk PSU terkini. Saya senang sih, produsen udah pada nyadar ya gitu ya. Kalau konsumen itu ingin yang murah-murah terbaik, mantap PC Cooler. Mungkin untuk PSU lain juga bisa ditiru ya untuk penggantian kabelnya menjadi full emboss. Dan ini harusnya udah sangat cukup banget ya untuk ngehandle si Ryzen 5 2600 dan juga RX 580. Ini harusnya udah lebih dari cukup, udah 80 plus gold juga. Tapi sayangnya PC Cooler ini kalau nggak salah ya, dia itu belum full range teman-teman, cuma di 200 volt hingga 240 volt aja. It's okay kalau misal listrik kamu nggak se ekstrim itu ya turunnya. Toh harga yang diberikan juga udah lumayan murah kok. Kalau nggak salah PC Cooler ini yang YK550H itu di sekitar 600 ribuan teman-teman. Jadi harusnya untuk PC Cooler ini sudah sangat mumpuni buat rakitan PC kali ini. Dan saya akan lakukan kabel manajemen dulu kali ya. Karena proses kabel manajemen itu akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan skip aja untuk kabel manajemennya. Baiklah, sudah selesai dirakit dan ternyata ruang kabel manajemennya di luar dugaan masih manusiawi loh. Ini saya juga gak nyangka ya, casing 330 ribuan bisa ditata walaupun gak maksimal rapi ya, saya bilang ya. Ini lumayan lah untuk sekelas casing 330 ribuan. Saya gak nyangka aja sih Cube Gaming ternyata ya serendah hati itu ya untuk ngejual casing ini. Ya kekurangannya sih mungkin penempatan lubang kabel tis ya yang gak terlalu pas. Ini gak kepake, harusnya ada di sini. Di sini juga nggak ada lubang kabel tis, ya sepele sih, tapi overall untuk ruang kabel manajemennya menurut saya masih oke banget. Dan pengalaman rakitnya juga menurut saya ya biasa aja sih, nggak apa ya, walaupun ini casing yang lumayan compact, tapi nggak sesulit itu gitu ya. Kayak ngerakit di casing yang Ematex standar aja. Terakhir kita tinggal pasang VGA card ya. Ini adalah VGA yang chestplate nih ya, yaitu RX 580 4GB ini ya, VGA chestplate yang hingga saat ini masih banyak yang pakai, masih banyak yang ngandelin untuk dipakai gaming. Karena memang keperluan si pemilik PC itu gaming only ya, main Delta Force ya, main yang perang-perangan lah pokoknya. Di sini saya consider untuk pilih RX 580 daripada GTX 1060. Selain daripada performanya yang kadang-kadang ini lebih unggul, harganya juga sedikit lebih murah daripada si GTX 1060. GTX 1060 tuh VGA yang so ganteng hingga saat ini ya, harganya aneh banget, mahal banget untuk sekelas VGA yang lumayan tua. Tapi ya buruknya adalah di sini saya dapatkan 1 juta COD teman-teman. Yap, betul. 1 juta untuk versi 4GB. Jadi VGA second juga ikutan naik harganya ya, mengikuti harga VGA yang baru. Ya mau apa dikata teman-teman, semuanya serba naik, nggak ada yang nggak naik.
Mungkin kalau dibilang nggak ada yang nggak naik sih nggak juga sih ya. Casing, cooler maupun peripheral lainnya mungkin nggak naik ya. Tapi untuk VGA, mau yang baru, mau yang second, semuanya naik. Kondisinya sih di sini so far so good aja sih ya untuk seukuran VGA second. Karena user sebelumnya tuh dia ini dipakai buat ngedit teman-teman. Ternyata ini adalah X editor. Dia tuh ngedit yang kayak apa sih? Sablon-sablon baju gitu. Jadi desain-desain ya mungkin pakainya Photoshop atau Corel kayak gitu-gitulah. Jadi harusnya ini kondisinya masih oke punya ya. Debunya minim, masih segel juga ya kan. Dan ya kita langsung pasang aja ke PC satu ini. Nih ya, tadi saya sebut ya, VGA ini adalah VGA RX 580 dari Sapphire Nitro Plus. Panjang si VGA ini adalah 260 mm. Maksimal support GPU di casing ini 260 mm. Jadi kan ngepas banget ya. Ya kita harus ngakalin teman-teman. Caranya adalah kalau kita masukin kayak gini lurus gak akan masuk. Jadi ngidenya gini, dibelokin dikit ya kan, dan bisa dia masuk tuh. Tapi kalau saran saya mah ya, kalian kalau mau pakai casing ini, beli VGA yang ukurannya atau panjangnya di bawah si Sapphire ini ya teman-teman, atau di bawah 260 mm, biar nanti kalau pas pemasangan itu bisa lebih mudah dan lebih aman lah ya. Ini juga kebantu gara-gara nggak pakai dual tower. Kalau misalnya ini pakai dual tower, nggak tahu saya ini bakal bisa masuk apa enggak ya. Soalnya kan kita parkir VGA-nya ke atas gini. Kalau misalnya pakai dual tower, takutnya kan mentok nanti ke si cooler towernya ya. Kalau single tower kayaknya masih bisa sih. Kalau dual tower udah PR sih. Tapi siapa juga yang mau pakai dual tower di casing kecil kayak gini ya? Aneh sih. Kita angkat kabelnya lalu kita pasangin langsung. Oke, sudah terpasang, tinggal kita baut aja. Untuk VGA seperti ini sebenarnya sah-sah aja. Misal kamu mau pakai yang namanya GPU holder teman-teman. Karena kan ini VGA yang sebenarnya bobotnya lumayan ya. Dalam jangka waktu yang lama banget, ini bisa jadi bending nanti ke bawah ya. Agak bengkok ke bawah gitu si slot PCIe-nya. Makanya untuk fan-fan, untuk VGA untuk VGA yang dual fan, walaupun dia dual fan, tapi kalau heatsink atau bobotnya itu berat, itu kalian sah-sah aja kok misal pakai GPU holder. Nggak harus GPU holder sih. Yang penting ada penahan lah di sini. Entah itu action figure ya kan, sesembahan kalian, atau bekas lipstick emak kalian seperti saya, atau apapun itu terserah lah. Yang penting bahannya jangan menghantarkan listrik ya. Untuk si power supply-nya ternyata ini dia cuman ngasih dua kali 8 pin ya teman-teman. Jadi ini cuma satu aja dibikin bercabang untuk kabel PCIe-nya. Dan ini ngepas banget ya untuk si RX 580 yang dari Sapphire. Sapphire ini perlunya 8x6. 8+6 ya. Dan selesai sudah kita pasang ini. Oh, jangan dulu ya. Kita tunda dulu bentar. Oke, lanjut. Untuk VGA-nya udah terpasang dengan sempurna ya, dan ternyata ini kabelnya pas-pasan ya. Ada 2x8 pin. Jadi cukup lah. Ini aslinya 8+6 sih. Jadi ada sisa 2 pin dan kita umpetin di bawah ini. Overall sih pengalaman rakit di casing ini memang iya ternyata di luar dugaan, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, dan cukup mudah ya. Saya bisa yakin juga untuk kamu para pemula nggak terlalu makan waktu lah untuk rakit di si Cube Gaming Kova ini. Dan saya juga ingin apresiasi lebih ya untuk motherboard ASRock B450 HDV ini. Saya mungkin agak lupa ya, di beberapa konten lalu pernah pakai juga si motherboard B450M HDV ini. Dan ternyata saya baru sadar kalau misal ASRock B450 HDV ini dia baik banget teman-teman. USB header dikasih 2 di sebelah sini, yang biasanya mobil-mobil low budget itu ngasihnya cuma 1 USB header. Lalu ada juga caven, dia ngasih 2 teman-teman. Biasanya kan mobil-mobil low end tuh ditaruhnya di sini ya, yang caven ya cuma 1. Dan ternyata si B450M HDV ini dia ngasih 2, satu lagi ada di bawah. Jadi ya enak aja sih, kayak ini mobil low budget tapi dikasih beberapa soket lebih. Itu menurut saya detail kecil yang sangat berguna untuk pengalaman rakit yang lebih baik. Karena ya seperti yang kita tahu, semakin sedikit soket yang diberikan ya semakin susah juga. Kadang kan kalau misal contoh fan-nya di sini ya, cavennya di sini. Kalau cavennya di sini tuh nanti dia harus narik kabel dari atas atau narik kabel dari bawah, yang mana itu kurang estetik aja sih kelihatan. Tapi kan karena di sini cavennya ada 2, jadi enak aja kita nyolok cavennya di bawah, nggak kelihatan kabelnya. Nice banget lah buat ASRock B450 HDV. Nah, itu tadi beberapa pengalaman rakit dan plus-plus yang ingin saya sampaikan ya. Sekarang kita beralih ke total harganya. Berapa sih total harga rakitan PC ini? Total harga rakitan PC ini adalah 6 juta. Ini PC only ya teman-teman, 6 juta. Pakai Ryzen 5 2600, B450-nya baru, NVMe baru, motherboard baru, PSU juga baru, yang second ya cuma VGA, prosesor dan juga
RAM tentunya ya. Lumayan banget loh, Indis Ekonomi kita dapat spek yang seperti ini di harga 6 juta. Tapi Bang katanya full set. Mana full setnya? Iya betul teman-teman, 6 juta ini hanya untuk PC-nya aja. Sedangkan 1 juta sisanya itu saya alihkan ke monitor, keyboard, dan mouse. Untuk monitor ini sebenarnya bukan monitor yang gimana-gimana ya teman-teman. Ini request juga dari si pemilik PC-nya, katanya Bang beli monitornya yang biasa aja nggak apa-apa. Toh nanti 3 atau 4 bulan ke depan saya akan upgrade monitornya. Jadi untuk monitor sekarang asal nyala aja nggak apa-apa katanya. Ya udah, daripada pusing, saya pilihin aja monitor dari SPC 22 inch di sekitar 800 ribuan. Ya ini monitor yang kita nggak bisa terlalu muluk-muluk ya soal performanya, kualitas gambar, dan tek-tek bengeknya kita nggak bisa muluk-muluk teman-teman. Karena memang ini sekedar aja monitor yang nyala. Sebenarnya dibilang buruk banget juga enggak sih. Ya untuk sekedar nyala main game yang casual-casual masih oke lah, yang nggak kompe-kompe banget gitu ya. Untuk mouse-nya juga saya beli dari Rexus ya teman-teman, yang Rexus Sierra RX sekian lah gitu, nanti saya akan cantumkan. Untuk keyboardnya sendiri juga ini sama-sama ala kadarnya aja. Keyboard dari Logitech yang non mechanical ya, alias ini yang main brand. Ya yang sering kalian temui lah di warnet-warnet zaman dahulu, atau di PC-PC kasir atau di PC kantor. Nah keyboard yang seperti itu teman-teman. Jadi total harganya kurang lebih ada di sekitar 7 jutaan. Kita udah dapat PC full set, tapi itu belum dengan headset atau speaker ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai speaker bisa sih beli yang 100 ribuan, tapi itu asbun ya, asal bunyi. Kalau misal kalian pengen pakai headset yang ya setidaknya lumayan lah suaranya, itu saya sarankan bisa sih dari DBE ya, yang harganya 200 ribuan. Menurut saya itu udah oke banget sih. Ya mungkin kalau dengan headset atau dengan speaker bisa 7 juta setengahan lah ya mungkin ya. Ini juga total budget yang dikirim sama subscriber seperti yang saya sebut di awal tadi 8 juta ya. Jadi 7 jutanya itu untuk PC full set, 1 jutanya itu untuk jasa dan juga ongkir. Ini estimasi aja ya teman-teman, karena takutnya mahal. Karena kan saya kirim-kirim PC itu wajib packing kayu beserta asuransi. Ya semoga aja gak mahal sih ya, karena memang PC ini kan bentukannya agak-agak compact ya. Jadi saya berharap nanti volumenya nggak terlalu besar dan ongkirnya juga jadi nggak terlalu mahal. Untuk performanya gimana? Mungkin saya akan tes game Delta Force aja ya, karena memang si pemilik PC ingin mainnya Delta Force. Jadi saya akan uji Delta Force aja mulai dari low hingga high. Lanjut yuk kita uji performa PC ini. Sector Foxtrot captured. Objective Gulf secure. We've secured Sector Gulf. Charlie 2 is under attack. Nah, untuk performanya ternyata lumayan banget kan ya untuk main Delta Force. Kalau misal low 1080p itu bisa di 100-an fps ya, stabilnya di sekitar 70 sampai 80 sih. Ya itu lumayan banget teman-teman untuk PC yang cuman sekitar 6 jutaan Indis Ekonomi. Sekali lagi Indis Ekonomi ya. Kalau kalian mau upgrade sih saran saya bisa banget ya. Misal ada beberapa teman-teman di sini yang meniru rakitan ini, kalian tentu aja bisa upgrade prosesornya ke 5600, VGA-nya ke sekelas RX 6600, atau kalau punya uang lagi bisa 6200 XT, 6700 XT. Tapi kayaknya kalau 6700 XT sih perlu upgrade PSU ya maksudnya. Jadi saran saya sih paling mentok-mentok PSU ini pakailah 6600 XT ya. Kalau upgrade kedua komponen tersebut dijamin sih udah gacor banget di resolusi 1080p. Dan gak lupa juga untuk storage ya teman-teman, karena di sini kan storage-nya cuma satu ya, yaitu si NVMe Hexemi aja. Ini pun 256 GB doang. Jadi opsi upgrade-nya ada dari prosesor, VGA, storage, dan juga terakhir mungkin cooler ya. Kalau misal pengen lebih dingin lagi bisa tuh upgrade coolernya.
Karena ini tadi di benchmark itu sekitar 83-an ya kalau nggak salah maksimalnya. Ya itu masih oke banget lah untuk sekelas stock cooler. Karena kan kalau kita main game nggak mungkin juga ya dia sampai 83 gitu. Toh airflow-nya juga masih cukup aman kok. Di sini ada 2 fan 14 cm ARGB dan 1 exhaust di belakang yang full ireng. Ini ganti RGB-nya juga tinggal pencet ini doang. Tuh. Bisa keganti otomatis, mantap. Casing 300 ribuan bisa gaya-gayaan, anjay. Ya boleh lah. Jadi gimana untuk PC 7 juta full set ini teman-teman? Menurut kalian apakah worth it, worth out, worth it, pokoknya gitulah ya. Buat yang nanya monitor, itu monitornya saya kirim langsung ya teman-teman ke si pemilik PC-nya. Biar ongkirnya nggak bengkak ya. Misal kalau monitornya dikirim dengan PC-nya bareng, itu saya yakin sih ongkirnya bisa bengkak. Jadi saya belikan monitor, dikirim ke si alamat pemilik aslinya atau pemilik langsungnya. Dan ini nih adalah si mouse-nya, si Kiera RX 106 beserta si keyboardnya Logitech K120. Jadi kalau kalian ingin PC-nya full set tapi dengan catatan periferalnya itu ala kadarnya aja ya, boleh banget niruin rakitan ini. Tapi kalau kalian merasa ini periferalnya terlalu ala kadarnya, ya udah kalian bisa turunin spesifikasi si PC-nya. Yaitu terserah sih, kalian mau jor-joran di PC-nya atau kalian mau nyimbangin juga dengan periferalnya, monggo, itu terserah kalian. Tapi kalau saya sih mending jor-jorin di PC-nya sih, walaupun periferalnya biasa aja. Toh periferal itu kan harganya rata-rata nggak naik ya, nggak seperti part PC. Jadi kalau kita udah jor-joran di PC, seenggaknya kita udah nge-save lah uang di PC itu, jaga-jaga harga komponen makin naik lagi. Karena kan seperti yang kita tahu, Mobo dan PSU juga kabarnya bakal naik ya. Jadi nggak apa-apa menurut saya kamu jor-jorin di PC aja kalau periferalnya ala kadarnya kayak gini. Jadi gimana teman-teman? Untuk budget 7 jutaan full set, apakah kalian suka atau kalian punya referensi sendiri? Monggo ditulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal PC rakitan yang satu ini.